Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, balik lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar matematika, masih di bab yang sama, yaitu bab persamaan kuadrat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat baru ya. Nah, Bapak harap dengan adanya video ini bisa menambah pemahaman kalian tentang cara penyusunan persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab persamaan kuadrat, dan kali ini kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metode-metode dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC yang sudah diketahui persamaan kuadratnya. Nah, pada kali ini kita belum tahu nih persamaan kuadratnya apa, tapi kita diperintahkan untuk membentuk persamaan kuadrat baru dari komponen-komponen yang sudah diketahui dalam soalnya. Oke, sebelum kita masuk ke penyusunan persamaan kuadrat, ini adalah dasar-dasar yang harus kalian tahu ya. Jadi di sini ada ketentuan ya. Jika akar-akar dari persamaan bentuk umum persamaan kuadrat ini ya, ax kuadrat ditambah bx plus ditambah c sama dengan 0. Jika x1 dan x2 nya ini adalah akar-akarnya, berlaku sifat-sifat berikut ini ya. x1 plus x2 ini maksudnya adalah akar-akar ya. Akar-akar kalau dalam persamaan kuadrat kan ada dua ya, x1 x2. Jika x1 plus x2 sama dengan min b per a. Min b per a ini maksudnya adalah koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat yang sudah diketahui ya, a dan b. Kalau yang dikali x1 dikali x2 maka sama dengan c per a ya, konstanta per koefisien dari a ya. Ini dasarnya harus kalian tahu dan harus ingat. Jadi kalau untuk menyusun persamaan kuadrat baru, ini adalah dasarnya. Walaupun nanti akan ada cara kedua atau cara yang lain ya. Jadi ada dua cara. Ya, baik anak-anak, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal. Perintahnya adalah menentukan nilai akar-akar berikut dari persamaan 2x kuadrat dikurang 11x ditambah 12 sama dengan 0. Ya, yang ditanyakan adalah x1 plus x2 dan 2 kali x1 dikali 2 kali x2. Ya, perintah soal ini merujuk ke sifat-sifat yang ada di atasnya. Ya, jadi kita patokannya di sini untuk mengerjakan soal ini. Sebelum mengerjakan, kita harus menjabarkan dulu mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya, karena kita butuh B per A, butuh C per A. Jadi dalam persamaan ini yang menjadi A adalah 2 ya. Jadi A itu selalu bersandingan sama X kuadrat. Yang menjadi B adalah min 11 dan yang menjadi C adalah 12 ya. Sama seperti rumus ABC dan diskriminan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dari sini kita langsung masuk saja ya, bahwa pertanyaan yang A adalah x1 ditambah x2 menggunakan sifat min b per a. Min b per a berarti min b, b-nya adalah min 11, a-nya adalah 2. Jadi min dikali min plus jadi 11 per 2, atau diubah ke pecahan campuran menjadi 5 1 per 2. Yang B 2 dikali x1 dikali 2 dikali x2 ya. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 4 dikali x1 x2 ya. Jadi 4 dikali x1 dikali x2. Dalam pernyataan atau sifat yang sudah ada bahwa x1 dikali x2 adalah c per a. Jadi kita tinggal masukkan saja angka-angka dari c per a nya. C nya adalah 12 ya. A-nya adalah 2. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6. Maka 4 dikali 6 24 ya. Jadi nilai akar-akar jika diketahui persamaannya adalah seperti ini ya caranya ya. Tergantung soalnya ditanya apa. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Masih materi yang sama, yaitu menyusun atau dasar dari kita menyusun persamaan kuadrat yang baru. Nah, sekarang pertanyaannya agak sedikit naik levelnya ya.
kita disuruh menentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah 9x dikurang 21 sama dengan 0. Yang ditanyakan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dan 1/x1 ditambah 1/x2. Ya, untuk soal yang A, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Jadi soal ini sebelumnya adalah hasil perkalian kuadrat dari suatu bilangan. Bilangan apa? Jadi x1 ditambah x2 kita kuadratin, atau pada tulisannya jadi x1 ditambah x2 dikalikan sebanyak 2 kali ya, karena kuadrat. Nah, bilangan ini kalau kita jabarkan dengan perkalian seperti ini ya, x1 dikali x1 adalah x1 kuadrat, x1 dikali x2 x1 x2 ditambah x1 dikali x2 x1 x2 x2 dikali x2 adalah x2 kuadrat. Jadi x1 kuadrat ditambah 2 ya kan, ini sama kan ya, x1 x2 x1 x2 berarti 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat. Oke, setelah kita mencapai step yang ini, kita tulis ulang. Jadi bentuknya adalah x1 ditambah x2 kuadrat. Karena kita ingin menghilangkan bagian tengah ini, maka nanti akan dikurang ya, x1 ditambah 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat. Nah, kita ingin menghilangkan bagian tengah ini, maka kalau di kanan dikurang ini ya. Jadi kalau ingin menghilangkan bagian ini, otomatis kita harus mengurangkan ya, mengurangkan dengan bilangan yang sama. Ini kan 2x1 x2, ini 2x1 x2 supaya dia menghilang ya. Kalau kanan kita kurang, kiri juga kita kurang gitu. Maka bentuknya adalah x1 plus x2 dikurang 2x1 x2. Nah, jadi untuk mencari ini kita menggunakan rumus yang ini ya. Kita menggunakan yang ini ya. Gitu ya. Jadi kita tulis ulang, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 dikuadratkan dikurang 2x1 x2. x1 plus x2 di sini adalah min b per a. Min b per a, min b nya kan min 9 ya, a nya 1, berarti seperti ini, min 9 per 1 kuadrat dikurang 2 dikali x1 x2. x1 x2 adalah c per a, c nya min 21, a nya 1, berarti min 21 per 1. Maka jadi seperti ini, min 9 kuadrat dikurang 2 dikali min 21. Jadi min 9 kuadrat adalah plus 81, min dikali ini jadinya plus 42 ya, 42, maka hasilnya adalah 81 ditambah 42 123. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang B. 1 per x1 ditambah 1 per x2. Kita tidak bisa mengerjakan kalau bentuknya seperti ini ya. Step pertamanya adalah kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi penyebutnya itu harus x1 x2 x1 x2 supaya dia bisa dijumlahkan atasnya. Maka kalau ini kita ingin menjadikan x1 x2, atas bawah harus dikalikan x2. Jadi 1 per x1 dikali x2 dikali x2 ya. Kemudian ditambah 1 per x2. Kalau ini kita ingin menjadikan x1 x2, maka harus dikali x1 dua-duanya atas bawah. Seperti itu ya. Jadi 1 dikali x2 adalah x2, x1 kali x2 x1 x2 ditambah 1 kali x1 x1 per x1 kali x2. Nah, ini kan sudah sama nih untuk kita ya. Maka kita gabung saja bawahnya x1 x2. Jadi atasnya adalah x2 tambah x1 atau x1 tambah x2 sama aja karena dia bersifat komutatif. Jadi untuk mengerjakan soal yang seperti ini kita hanya butuh persamaan yang ini ya. Jadi kita pakai yang ini. Maka hasilnya adalah x1 ditambah x2 merujuk ke sini. x1 tambah x2 adalah min b per a. Maka min b, b-nya 9, a-nya 1, maka hasilnya adalah min 9.
yang bawah, yang atas ya, sorry, yang atas, per yang bawah adalah X1 kali X2, C per A, C nya min 21 per 1 sama dengan min 21. Maka min dibagi min jadi yang plus, jadi 9 per 21. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, jadi 3 per 7. Maka hasilnya adalah 3 per 7 ya. Ya, baik anak-anak, kita lanjut ke subbab yang masih berkaitan dengan menyusun persamaan kuadrat baru. Disinilah intinya kita disuruh menyusun persamaan kuadrat. Kalau tadi hanya pengantar saja, hanya dasarnya saja. Di sini intinya ya. Berikut ada ketentuan yang harus kita cermati ya, bahwa jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat tersebut digunakan rumus berikut. Nah, jadi ada rumus baru yang kita ketahui di sini, yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Ya, ini rumusnya kita untuk mendapatkan persamaan kuadrat yang baru. Nah, kita langsung saja bagaimana penggunaan rumus ini dalam aplikasi soal ya. Contoh, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4 ya. Akar-akarnya 7 dan min 4. Jadi ada dua akar yang diketahui, 7 dan min 4. Bagaimana cara menjawabnya? Kita langsung saja menggunakan rumus ini, yaitu ini ada cara satu, nanti Bapak kenalkan cara kedua ya. Kita bahas dulu cara pertamanya menggunakan rumus itu ya. X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, karena kita punya dua akar di situ ya, bahwa X1-nya adalah 7 dan X2-nya adalah 4, jadi kita tinggal mensubstitusi aja atau memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus ini ya. X1-nya kita ganti 7, X2-nya kita ganti 4. Oke. Berarti X dikurang X1 berarti kan ini nggak ada minnya ya. Jadi kita langsung masukkan saja 7. Tapi kalau di sini ada minnya, kita masuk contohnya ini ya, min 4. Karena ini tadinya dikurang, maka minnya diikut sertakan jadi min 4. Jadi bentuknya seperti ini. Minnya min asli dari rumusnya, kemudian minnya dari min 4 sama dengan 0. Ya. Maka X min 7, X min ketemu min dikalikan jadi plus 4 sama dengan 0. Ya, kita sudah dapat dua perkalian ini, kita kalikan seperti biasa, depan kali depan, depan kali belakang. Berarti depan kali depan adalah X kuadrat, depan kali belakang 4X min 7 dikali X adalah min 7X, min 7 dikali plus 4 adalah min 28 sama dengan 0 ya. Maka hasilnya adalah X kuadrat plus 4X dikurang 7X adalah min 3X ya. Punya uang 4 tapi ngutangnya 7, berarti sisa utangnya tinggal 3 dikurang 28 sama dengan 0. Maka terbentuklah persamaan kuadrat baru, yaitu X kuadrat min 3X dikurang 28 sama dengan 0 jika diketahui akar-akarnya 7 dan min 4. Seperti itu ya. Ini cara pertama. Nanti Bapak kenalkan cara keduanya. Ya, anak-anak, sekarang kita masuk ke cara kedua ya, dengan contoh soal yang sama, yaitu sebuah persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 7 dan minus 4. Nah, cara kedua ini kita menemukan persamaan seperti ini ya, X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0 ya. Jadi kita ingat bahwa B per A itu asalnya dari X1 ditambah X2 ya kan. Nah, X1 ditambah X2, kita punya akar-akar X1 nya 7, X2 nya min 4. Berarti kita gantikan saja, X1 nya kita gantikan 7 ditambah X2 nya kita gantikan minus 4 ya. Kemudian X1 plus X2 tadi pada persamaan, pada pembahasan berikutnya bahwa X1 plus X2 adalah min B per A ya. Kemudian ini 7 plus ketemu min jadi min 4. Jadi min B per A sama dengan 7 dikurang 4 adalah 3. Nah, ini kita ingin mencari B per A, maka minnya tidak boleh di sini. Maka kita kalikan dengan, atau kita pindahkan saja minnya ya. Jadi ini min 1 sebenarnya.
Jadi sama-sama dikali min supaya ini jadi positif. Jadi ini dikalikan min atau dikalikan negatif. Min dikali min jadi plus. Jadi plus B per A sama dengan 3 dikali min adalah min 3. Ya, kita dapat B per A-nya. Sekarang C per A-nya. C per A berarti X1 dikali ya, X1 dikali X2 berarti akar pertama dikali akar kedua, 7 dikali minus 4 ya. Dalam materi sebelumnya bahwa X1 kali X2 adalah C per A, 7 dikali minus 4 adalah min 28 ya. Jadi C per A nya kita dapat nih, kita dapat dua komponen ya untuk membentuk persamaan ini. Yang pertama B per A nya sama dengan min 3 dan C per A nya sama dengan min 28. Nah dari sini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi kesimpulannya adalah persamaan kuadrat yang baru yang terbentuk adalah X kuadrat ditambah B per A. B per A nya adalah min 3. Jadi min 3 X kemudian ditambah C per A. C per A nya adalah minus 28 sama dengan 0. Nah di sini ada dua tanda, jadi kita selesaikan dulu. X kuadrat plus kali ini jadi min 3 X plus kali ini jadi min 28 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat yang terbentuk adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan cara pertama, persamaan kuadratnya sama ya, yang terbentuk sama dengan cara yang kedua ya. Jadi kalian bisa pilih mau pakai cara yang pertama atau yang kedua, terserah, tergantung kalian suka yang mana dalam penyelesaiannya ya. Ambil aja yang mudah ya, yang mudah dipahami. Jadi seperti itu